Halo, nama budaya semuanya. Kembali lagi bersama kami di DAKes, Dharma Arta Podcast, episode kedua. Nah, kalau di podcast perdana kemarin kan kalian ditemenin nih sama Randy dan Kokris. Tapi di podcast kali ini, aku, Irwin Austin, akan nemenin kalian nih. Dan aku juga nggak bakal sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama partner abisku, yaitu Floren. Panggil aja dia Flo. Halo Flo. Halo semuanya, halo Irwin. Gimana nih kabar kalian akhir-akhir ini? Pastinya baik-baik aja dong kalau kamu Irwin. Luar biasa. Waduh, kayaknya Irwin udah gak sabar banget nih buat ngebawain podcast hari ini. Dan teman-teman pasti pada penasaran kita bakal bahas apa aja sih di podcast episode kali ini. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu tips mengambis, kira-kira Flo aku pengen tanya deh, kamu punya nggak sih pengalaman-pengalaman mengambis waktu SMA? Atau jangan-jangan kamu sering juara satu ya? Soalnya kelihatan banget nih dari mukanya calon-calon kesayangan dosen. Waduh, berat banget ya Bun. Kayaknya aku gak sampai situ deh. Waktu SMA tuh justru aku bukan tipe orang yang suka pergi ke kampus. Aku mah senangnya ke kantin. Itu mah ambis makan namanya. Tapi itu sama-sama miss dong ya. Jangan tiru ya teman-teman, tapi diterapkan. Ya udah deh, kalau gitu biar kita juga ikut ketularan ambis nih, kita sudah menghadirkan satu guest star yang pastinya sudah cocok banget dengan tema kita kali ini. Langsung saja kita sambut Ciovel. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Wih, semangat banget nih Ci kelihatannya hari ini. Dan mungkin teman-teman juga yang masih belum tahu siapa Ciovel ini, boleh dong Ciovel perkenalin diri dulu. Boleh banget. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Yovela. Nah, aku itu lulusan akuntansi angkatan 2017. Oh, sama tuh jurusannya kayak Flo. Kalau aku sih manajemen ya. For information nih teman-teman, buat yang belum tahu, Ciovel ini merupakan salah satu alumni dan wisudawan terbaik dari Tukianji tahun kemarin loh. Keren banget kan? Tepuk tangan dulu dong. Wih, keren banget ya. Jadi pengen deh. Tapi sekarang kan Ciovel udah lulus nih. Boleh dong di-spill dikit kira-kira kesibukan yang Ciovel jalan saat ini tuh apa aja sih? Oke, nah kesibukan aku sekarang sih kerja sih ya. Seperti lulusan-lulusan pada umumnya gitu ya. Habis kuliah, lulus, kerja gitu. Nah, cuman kan aku kan kerja sebagai auditor. Nah, jadi itu emang dari akhir tahun sampai sekarang tuh lagi masa sibuk-sibuknya gitu. Tuh sih. Nah, aku pengen tahu deh, Ci, kerjaan Cici sebagai auditor itu dijalaninnya secara offline atau online? Oh, awal-awal sih pas beberapa bulan pertama ya, 2 bulan pertama itu offline, WFH gitu ya. Nah, cuman pas udah awal Desember itu sampai sekarang itu offline gitu. Jadi ke kantor terus. Dan kayak sekarang aja ini aku tuh lagi di luar kota gitu, lagi di tempat klien. Jadi emang offline sih kalau sekarang. Nih ya Ci, ngomong-ngomongin tentang offline sama online nih. Ciovel pernah dong ngerasain namanya belajar offline sama online. Kira-kira menurut Ciovel enakan belajar offline atau online tuh? Aduh, jujur kalau misalnya ditanya belajar offline atau online, itu rada susah sih jawabnya karena kayak ada plus minusnya masing-masing gitu. Cuman ya kalau misalnya secara keseluruhan, aku bakal lebih pilih offline sih, karena di offline itu kayak banyak, kalau di offline itu kan kayak semuanya interaksi secara langsung ya, Ya, kayak kegiatan benar-benar. yang langsung, organisasi langsung gitu kan. Jadi itu kayak lebih banyak pengalaman yang berharga sama berkesan gitu, yang nggak bisa didapetin kalau kita kuliah online. Walaupun sebenarnya kalau kuliah online tuh ada enaknya juga kan. Contohnya kalau kayak rumah aku kan lumayan jauh tuh, kayak sejam gitu dari kampus. Nah itu kayak mesti bangunnya lebih pagi. Nah kalau online kan ya udah tinggal bangun tidur, langsung nyalain laptop gitu kan. Nah terus kalau misalnya ujian juga bisa discuss sama temen gitu kalau misalnya online. Bener. Ya kan? Ya, benar banget. Aku setuju sih dengan kata Ciovel tadi kalau kuliahnya offline itu lebih enak gitu, lebih banyak interaksinya dan lain-lain. Setuju banget. Benar. Ya sih, pasti ada negatif sama positifnya ya Ci ya, mau offline ataupun online. Iya bener, tapi tetap offline terbaik sih. Kalian belum ngerasain offline ya berarti? Belum. Belum.
Oh, belum. Oke, semangat. Semoga bentar lagi bisa offline ya. Kan udah ada tuh Iya, kayaknya pengumuman-pengumuman offline kan. Iya, iya kuliah udah mulai sih. hybrid. Kenapa? Kuliahnya hybrid. Oh, campur-campur. Itu juga Iya. enak. Jadi kalian bisa ngerasain dua-duanya kan. Itu lebih enak lagi. Iya. Aku mau curhat dikit nih, Ci. Sebenarnya aku rasa kesulitan gitu sih sama perkuliahan online. Terus aku jadi pengen tahu deh, gimana sih cara Ciovel tetap konsisten buat produktif pas belajar online? Waduh. Tetap produktif atau belajar online ya? Kalau aku sih pas online, jujur-jujuran aja ya. Itu aku belajar kalau misalnya emang mau ujian doang gitu. Sebenarnya nggak cuma online sih, kalau offline tuh aku juga kayak gitu, belajar kalau misalnya mau ujian doang. Nah paling produktifnya itu, misalnya kalau aku ya, habis pelajaran nih, terus biasanya selalu ada tugas kan, kalau misalnya online tuh habis kelas. Nah biasa begitu mata kuliahnya selesai, kalau emang udah gak ada kelas lagi, atau setelah kelas selesai semuanya, nah itu aku langsung kerjain tugas-tugas di kelas itu. Jadi tuh kayak pertama karena masih nyantol di otak gitu kan, sekalian gitu nge-refresh dan selesain semuanya gitu. Jadi besok-besok tuh begitu ada tugas dari matkul lain ya, jadi tuh nggak pusing gitu, nggak bentrok-bentrok, oh iya tugas ini belum, oh iya tugas ini belum gitu. Nah jadi kan lumayan tuh produktif dari pagi sampai siang kelas, terus abis siang sampai selanjutnya ngerjain tugas. Nah kalau misalnya emang udah selesai ya udah gitu kan, berarti emang tugas kita udah selesai, tinggal nunggu mata kuliah besoknya. Ya kalau misalnya kalian mau rajin gitu ya kan ceritanya, ya kalian bisa baca-baca lagi pelajarannya sebelum-sebelumnya atau review materinya. Cuman jujur aja kalau aku nggak sampai kayak gitu sih. Cuma sebatas ngerjain tugas, selesai terus ya udah lanjut besok lagi mata kuliah besok. Oh, Hmm. berarti poinnya itu yang pertama jangan suka nunda-nunda tugas yang diberikan dosen. Ya. Betul, betul sekali. Terus kalau misalnya ada catat, biasanya kalau online tuh kita kayak suka ketinggalan nggak sih? Kayak Iya, dosennya iya nyebut benar. cepet banget, tapi kita nyatat tuh ketinggalan. Nah itu juga biasanya dilengkapin hari itu juga supaya gak lupa, kayak nanya teman, atau misalnya minta dosen kayak boleh nggak dibagi materinya di share gitu kan. Kadang nggak tahu sih ya, kalau dulu aku sempet ada tuh kayak yang nggak semuanya tuh di share gitu materinya. Jadi kayak misalnya di awal kuliah cuma di share-nya A, tapi ternyata nanti seiring berjalannya materi itu ada B, C, dan itu belum di-share. Nah, itu biasanya minta dulu juga buat ngelengkapin catatan kita. Gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah di-share semua ya dari Iya awal. udah. Ya udah disiapin gitu. Ya udah paling lengkapinnya tinggal nanya teman gitu kan kalau misalnya ketinggalan. Ya. Kalau gitu kan banyak ya sih orang merasa kurang efektif saat mengikuti pelajaran online nih. Nah, dari Cici sendiri kan merasa kayak gitu. Cici ada nggak sih sumber belajar lain kayak YouTube atau tutor-tutor lain yang bantu upgrade hard skill sama soft skill-nya Cici? Oh, kalau misalnya maksudnya tuh belajar dari sumber lain tuh, contoh sumber lain itu kayak gimana? YouTube atau tutor-tutor lain? Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya pas aku kuliah itu pasti ada sih. Kayak misalnya kadang aku masih gak ngerti nih pelajaran ini gitu kan. Dan pelajarannya itu tuh lebih ke bukan materi, tapi lebih kayak praktek gitu. Misalnya kayak bikin flowchart. Itu kalian pasti kalau misalnya akuntansi itu pasti tau lah ya yang ada pelajarannya bikin flowchart gitu kan. Nah, itu kadang susah dimengerti gitu. Kayak kalau misalnya cuma dijelasin sekilas gitu ya, sekelibat gitu, kayak masih belum bisa. Nah, itu aku suka nonton di YouTube kayak gimana caranya, harus tips-tipsnya apa aja gitu sih. Kalau di YouTube terus kadang baca juga dari buku-buku gitu. Kayak tapi kayak soft copy gitu ya. Misalnya dari buku mata kuliah kita nih kayak oh kayaknya kurang nih, kayaknya nggak ada nih informasinya gitu. Coba browsing gitu buku yang kira-kira serupa tapi mencakup materi yang kita butuh gitu. Itu sih sama dari ya banyak lah dari sumber-sumber internet gitu pasti.
Iya benar. Biar lebih lengkap ya Ci ya sumber-sumbernya ya. Juga Iya, belajarnya lebih enak. betul sekali. Oke, kalau gitu Cici juga ada dong ikut-ikut unit kegiatan mahasiswa dalam kampus. Ada dong. Apa aja tuh Ci, kalau boleh tahu? Dulu aku sebenarnya kalau yang aku ikut terus atau yang pernah aku ikut nih? Yang pernah ikut boleh, ikut terus juga boleh. Ya udah, sebenarnya dulu kayak pas semester 1 itu aku pernah ikut UKM radio sama KF gitu kan. UKM radio sama KF. Cuman radio itu cuma bertahan kayak 1 semester apa 2 semester gitu, aku udah lupa. Nah, habis itu udah deh akhirnya pindah semester 3 masuk ke DA. Jadi dari semester 3 sampai semester aku skripsian semester 7 ya terakhir kayaknya. Nah, itu aku KF sama DA. Dua itu sih. Wow, setia ya. Setia. Ya dong. Tuh. Nah, kalau kalian ikut UKM apa sekarang? Siapa dulu nih? Aku aja ya. Ya udah boleh. Nah, kalau aku cuma ikut ini aja sih Dharma Arta, udah itu doang. Oke. Kalau misalnya Flo, Aku banyak, wih, beneran banyak sih. Aku ikut DA, terus aku ikut FGI, habis itu PSGG. wih, banyak banget. Iya banyak. Emang nggak bentrok-bentrok? Masih aman sih sejauh ini Ci. Oke. Tapi ya Ci ya, kalau banyak UKM gitu tuh, aku tuh kadang takut plus bingung deh. Kalau mau ada Ciopel deh, mau nanya pengalaman organisasi itu penting nggak sih buat dunia kerja nanti? Penting dong, pasti. Karena gini, kalau misalnya di dunia organisasi itu kan, kita itu kan kerja tim gitu ya. Kita kerja tim, kita kerja sama banyak orang. Yang awalnya kita kayak, ini orang siapa sih? Kita bahkan nggak kenal gitu kan. Kayak baru kenalan saat itu. Kita nggak tahu nih orang gimana, sifatnya gimana, cara kerjanya gimana gitu kan. Nah, tapi di dunia organisasi itu kan kita belajar ya, oh oke, sekarang aku kerja nih sama dia. Dia itu orangnya sifatnya gini. Sedangkan kerja sama si B, sifatnya beda lagi. Dan cara kerjanya juga beda setiap orang, ya kan? Nah, di dunia organisasi itu aku jadi kayak belajar gitu. Cara adaptasinya tuh gimana sih kalau kerja sama banyak orang gitu kan. Terus di dalam tim itu kan juga kita achieve target bersama gitu ya. Kita harus kerja nih bareng-bareng supaya target kita tuh tercapai. Nah, di dunia kerja tuh juga sama kayak gitu. Di dunia kerja tuh juga kerjanya kan tim ya, pasti kan ada bagiannya masing-masing gitu kan. Gak mungkin semua kerjaan tuh kita yang handle gitu kan. Kita kerja tim, terus pasti ada targetnya juga. Nah, terus apalagi di dunia kerja, orangnya tuh lebih bervariasi lagi, ya kan, sifatnya lebih beda-beda lagi, gitu. Nah, udah gitu, kalau misalnya di dunia kerja juga, rentang umurnya pun juga lebih beda-beda lagi kan, yang which is itu pemikirannya juga udah jauh lebih beda, kalau dibandingkan kita sama teman-teman kuliah, gitu. Nah, jadi tuh di dunia organisasi tuh kita belajar gitu, buat nanti kita apply di dunia kerja, cara adaptasinya gimana, cara kerja sama orang-orang baru, yang beda-beda sifatnya, gitu sih. Jadi penting sih menurut aku kalau organisasi itu. Wah, gila, keren banget ya dari perkataan Cioval tadi. Aku jadi ikut termotivasi nih buat ikut BI UKM. Mulai tahun depan deh, gaskan. Sip. Bisa Kang ya semester 3. Ya. Oh iya, Nah. dan juga ada sih kayak satu hal yang penting juga kalau bisa ikut organisasi itu relasi sih. Kayak, nah kalau misalnya di organisasi itu kan kita jadi kenal banyak orang kan, kenal sama senior-senior, sama kating-kating gitu. Nah biasanya kalau dulu berdasarkan pengalaman aku sih ya kayak ada relasi, ada senior-senior atau kating-kating tuh yang suka nge-share kerjaan di tempat kerja mereka atau nge-share lowongan kerja di usaha mereka gitu. Nah contohnya kayak pengalaman aku sih, aku aja tahu lowongan kerja di tempat kerja aku sekarang ini dari senior aku pas aku organisasi KF gitu. Nah mungkin kalau misalnya aku gak kenal dia, aku belum tentu bisa dapat informasi itu gitu. Nah, ya benar. Dengan perkataan Cioval tadi ya, kalau tentang ngomongin relasi nih, itu aku paling setuju banget. Soalnya dengan relasi itu kan, seperti kata Cioval tadi, bisa
tahu ada lowongan kerja di mana, kerjaan kakak tingkatnya itu gimana, pokoknya beragam deh. Nah itu penting banget nih. Tapi ini eh, gimana ya? Aku juga bingung. Kalau ikut bayar UKM nanti itu takutnya kuliah jadi keteteran dan malah susah bagi waktu. Mumpung ada Cioval nih, aku pengen tanya deh, gimana sih time management versi Cioval sendiri? Siapa tahu bisa membantu kita semua. Oke, time management ya. Oke, Iya, sebenarnya ini jujur-jujuran lagi aja ya. Sebenarnya pas aku kuliah itu aku juga kayak sering keteteran sih, jujur aja ya, sering keteteran dan akhirnya tuh efeknya ya jam tidur aku jadi rusak gitu kan, jadi berantakan, kayak suka sampai subuh gitu. Nah, cuman eh tapi itu juga kan gak semua orang kayak gitu ya. Itu kan karena waktu itu aku pas kuliah pun kayak semester 4 sama 5 itu aku sambil part time juga. Nah, udah ikut part time, terus ada organisasi juga, kuliah juga. Nah, jadi rada penuh gitu kan, rada banyak gitu. Nah, tapi kalau menurut aku sih sebenarnya yang penting kita tuh udah ada gambaran gitu ya. Kayak oke, hari ini tuh kita bakal ngapain aja sih atau oh oke, besok tuh kita bakal ngapain aja sih. Misalnya kalau aku ya, contoh, oke, pagi nih, pagi sampai jam segini aku kuliah kan pasti. Udah gak bisa diganggu gugat dong itu kan. Kuliah. Nah, kalau misalnya kuliah oke, ada keperluan organisasi nggak nih? Biasanya ada rapat gitu misalnya kan. Oke, kalau misalnya ada rapat dan bisa ikut gitu, ya udah ikut dulu tuh rapatnya, ikut ya. Nah, biasanya aku dulu suka tuh bentrok rapat sama part-time aku. Suka bentrok. Jadinya ya udah, yang penting aku ikut dulu nih sampai aku bisa rapatnya kan. Oke, misalnya sampai jam 3 gitu. Udah selesai, ya udah aku lanjut kerja. Nah, kerja misalnya dari jam segini sampai jam segini. Pulang, oke, nah aku udah harus plan nih, pulang tuh kira-kira jam berapa, terus kira-kira bakal capek banget apa enggak. Kalau misalnya emang nggak capek banget, ya udah kerjain apa yang bisa kita kerjain dulu. Nah, biasanya tuh, nah balik lagi, jangan suka nunda-nunda kerjaan gitu. Jadi selama kita masih bisa kerjain, itu ya udah kita kerjain dulu aja gitu. Misalnya aku kayak, oh oke, aku masih bisa nih kerjain kayaknya tugas yang ini gitu. Ambil aja eh, ambil aja dulu tugas yang menurut kalian tuh paling bisa dikerjain dan kalian tuh paling ya mungkin paling cepet lah gitu, paling cepet dikerjain dan kalian tuh paling paham gitu. Nah, ambil dulu kerjain pas itu. Jadi tuh besok-besok kalau misalnya emang kalian tuh penuh banget jadwalnya, itu kalian gak bakal kayak kelabakan gitu, oh iya tugas ini belum selesai gitu. Ya walaupun sebenarnya pada realisasinya pun juga gak semudah itu kan, ya kan? Gak semudah Iya. itu. Aku juga kadang kayak masih suka, aduh males nih, yaudah besok lagi gitu. Tapi prinsipnya sih kerjain dulu apa yang bisa kita kerjain dulu dan kita tuh harus tahu jadwal kita tuh hari ini ngapain aja gitu sih. Sama ini sih tahu prioritas kita. Kita harus tahu prioritas kita. Jadi misalnya kan kayak aktivitas banyak nih, misalnya kuliah, organisasi, part time gitu kan. Ya aku yakin pasti di luar sana juga banyak lah yang gak mungkin cuman kuliah dan organisasi, tapi pasti kan juga kerja-kerja sambilan gitu kan. Nah, kalian harus tahu prioritas kalian tuh yang mana gitu. Kayak misalnya nih, oke, kalau kelas itu kan udah kewajiban kita gitu kan. Ya udah kita laksanain gitu. Nah, terus misalnya kayak mau UAS nih ya, kalau mau UAS oke, ya udah kalau karena aku tahu nih UAS tuh banyak materinya, harus belajar. Aku bakal kayak oke, aku fokus ke UAS dulu nih. Mungkin part time aku kayak izin dulu sama supervisor aku pas itu kayak sorry nih aku mau UAS, boleh gak izin dulu gitu. Jadi tuh kita bisa fokus ke UAS gitu. Gak apa ya, gak yang jadi UASnya tuh kelepas gitu gara-gara kerja, gara-gara sibuk yang lain. Gitu sih kalau menurut aku. Intinya tuh tahu prioritas kita dan tahu kita tuh bakal harus ngapain aja pada saat itu. Gitu sih. Wow, keren banget ya time management versi Ciokan ini. Boleh nih aku dan teman-teman dicoba. Tapi kita juga perlu ingat ya, kalau kita itu yang pertama harus ada tujuan, kayak apa yang harus di-achieve hari ini. Terus ingat juga prioritas kita itu apa-apa aja. Nah, itu perlu diingat ya teman-teman.
Ya sama, oh ini sama satu lagi, sama harus punya rasa tanggung jawab sih. Kayak kalian tuh harus tahu gitu. Oke, ini tuh harus harus aku selesain loh. Ini kayak tanggung jawab aku gitu. Karena kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kita udah tahu nih kita mau achieve apa, terus kita udah prioritasin, tapi kita kayak ngerasa ah ya udahlah ini juga nggak harus selesai, atau enggak kayak oh ya udahlah ini bisa dikerjain sama orang lain gitu. Nah kalau kita nggak punya rasa tanggung jawab itu juga nggak akan selesai mau gimana pun caranya, walaupun kita udah tahu gitu. Itu tuh sebenarnya harus kita lakuin, tapi kalau kita nggak punya rasa tanggung jawab itu, kan pasti kita nggak bakal kayak sepenuhnya ngelakuin itu, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya rasa tanggung jawab sih menurut aku, mau gimana pun itu pasti bakal selesai, ya karena kita ngerasa itu tanggung jawab kita, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya, benar-benar. Setuju banget. Iya. Tuh. Tapi ya Ci, ya aku juga kadang jenuh nih, misalnya habis kayak kerjaan banyak hal, pengen banget rasanya malas-malasan sebentar aja. Kayak rasanya daya tarik gravitasi itu menggoda banget kayak menggawai kita buat rebahan gitu kan. Nah, ya kan, kalau kayak gitu gimana tuh Ci, supaya mood kita tetap bagus, biar termotivasi buat belajar atau nugas. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya masalah itu males gitu, terus kayak capek, jenuh, itu pasti manusiawi banget gak sih? Kayak Benar. ya semua orang pasti ngerasain itu, gak mungkin yang kayak dari bangun tidur sampai dia tidur lagi itu dia bener-bener full belajar, itu kan kayak gak mungkin banget gak sih. Yang ada juga gak masuk ke otak gitu kan, gak nyantol gitu. Nah kalau menurut aku sebenarnya itu gak masalah sih, kayak it's okay gitu kalau misalnya emang jenuh, ya udah kita istirahat dulu aja gitu ya, tapi jangan terlalu lama ya istirahatnya, kayak tahu waktu juga. Kayak misalnya pas aku lagi ujian gitu kan, kalau UAS gitu kan pasti kan banyak ya yang mesti dipelajarin. Kalau dulu offline ya itu kan kita harus belajar full kan, karena nggak bisa discuss dan nggak bisa open book. Nah itu aku juga kadang kayak, ya udah oke, misalnya udah pusing nih, udah capek gitu kan. Oke, 30 menit sampai 1 jam gitulah ya, kalau aku sih biasanya itu oke istirahat dulu, tiduran dulu, terus ngapain kayak nonton YouTube atau denger lagu, scroll-scroll, chat sama teman gitu. Itu kayak nggak apa-apa sih gitu, selama masih tahu batasannya ya, kayak jangan kalian udah scroll-scroll atau nonton keterusan sampai 5 jam gitu kan kayak ya jadi malah jadi gak efektif gitu. Gitu sih, dan kalau misalnya begitu kita udah ngelakuin aktivitas yang menurut kita tuh menyenangkan gitu ya, otomatis pasti mood kita juga udah lebih baik dong dari sebelumnya, ya kan? Kayak misalnya Flo deh, misalnya Flo suka nonton drakor gitu kan. Nah, Banget. ya kan sama aku juga kok, aku juga suka nonton drakor ya. Kayak Iya. siapa sih cewek-cewek sekarang mungkin banyak ya mayoritas yang suka nonton drakor gitu. Terus kan kayak udah nonton drakor, udah seneng kan tuh ngeliat, ih cowoknya ganteng, ceweknya cantik gitu kan. Terus apa sih scene-nya juga lagi yang seru-serunya gitu. Jadi kan mood kita juga udah ikut naik tuh, ya kan. Nah, kalau misalnya udah naik, udah ngerasa cukup gitu. Oke, ya udah lanjut lagi. Baru lanjutin aktivitas kita kayak tugas, belajar gitu. Yang penting jangan terlalu dipaksa gitu sih, kalau misalnya emang udah jenuh ya udah break aja sebentar gitu. Jangan jangan dipaksa oke harus harus harus, karena nggak akan masuk di otak, kayak percuma gitu kan. Nah, Ciovel, aku pengen tanya deh, pernah nggak sih Ciovel itu sesekali kebablasan gitu, terlalu asik main HP, nonton drakor sampai nggak ingat waktu, itu pernah nggak? Pernah, bukan lagi, itu pasti pernah sih. Kayak ya gimana ya, namanya udah seru gitu kan biasanya. Ya cuman ya udah balik lagi kayak yang tadi aku bilang, rasa tanggung jawab dan prioritas ya. Aku tahu nih, oke, aku udah bersalah nih, apa kebablasan gitu kan. Sedangkan tanggung jawab aku itu belum aku selesain. Aku harus belajar, tugas aku belum selesai, materi yang aku pelajarin itu belum selesai. Ya udah, harus tanggung jawab gitu. Oke, selesai nih gimana pun caranya. Ya ujung-ujungnya apa efeknya? Ada, pokoknya apa yang kita lakuin pasti ada efeknya dong. Ada Benar. akibat lah, sebab akibat gitu kan. Ya udah, akibatnya apa? Akibatnya begadang, ya kan? Gitu. Karena apa ya? Kalau misalnya buat ujian gitu ya. Jujur aku tuh anaknya bukan tipe yang bisa nyicil dari jauh-jauh hari gitu ya. Oke, kayak maksudnya ada kan orang yang belajar tuh dari 2 minggu sebelumnya, seminggu sebelumnya udah belajar baca-baca gitu. Nah aku tuh nggak bisa gitu. Aku tuh mesti maksimal ya dua hari sebelum ujiannya lah. Karena kalau nggak udah keburu lupa gitu. Udah keburu lupa.
Nah, kalau misalnya hitungan baru, kalau hitungan yang susah banget tuh kayak nanti kalian bakal ngerasain ya, kalau yang akun itu namanya ada akuntansi keuangan lanjutan, itu tuh lumayan susah dan Aduh. membingungkan ya menurut aku. Jadi kayak itu, nah kalau itu beda lagi, itu aku udah bisa belajar bareng teman dari 2 minggu sebelumnya gitu. Nah jadi karena aku bukan tipe anak yang bisa nyicil dari jauh hari ya kan, akhirnya ya SKS jadinya sampai subuh gitu ya, karena aku ngerasa ya udah emang itu tanggung jawab aku ya, mau nggak mau gimana pun caranya ya selesain gitu. Itu sih. Tapi itu nggak Wah, baik ya guys, jangan wah. ditiru yang jelek-jeleknya, tiru yang bagus-bagusnya aja. Sama sih, aku setuju. Aku juga merupakan salah satu mahasiswa yang menerapkan metode SKS tadi, sistem kabut semalam. Ya, Nah tapi itu, ya kalau nyicil jauh-jauh hari itu kayak susah gitu, gampang lupa. iya makanya maksudnya kayak ya udahlah, walaupun sebenarnya orang-orang banyak yang bilang kan kayak makanya nyicil, tapi ya aku sesuai sama diri aku gitu ya, maksudnya kayak realistis aja, kalau misalnya aku emang gak bisa nyicil, ya kayak buat apa gitu, daripada aku udah nyicil dari jauh-jauh hari tapi ujungnya pas belajar udah lupa lagi gitu kan, jadi kayak Ngeblank. iya jadi kayak ya udah sama aja gitu. Itu sih kalau aku ya. Tapi tetap aja guys, pokoknya kalian jangan tiru yang jelek-jeleknya ya. Kalian harus tiru yang bagus-bagusnya aja. Oke. Oke, oke. Nah, tapi kadang-kadang itu aku juga suka kesel gitu, suka bete kalau ada satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang kurang aku sukain. Kira-kira aku pengen tanya deh, Ciovel gimana sih cara mengatasi rasa eh, kekesalan terhadap mata kuliah itu? Ada nggak cara-caranya? Apa yang Ciovel lakukan? Kalau misalnya mengatasi mata kuliah yang susah dan bikin kesel ya, Ya. itu sebenarnya ya tipsnya sih ya udah hadapin aja gitu, karena kayak itu nggak lepas dari kita sebagai mahasiswa gitu ya, itu pasti bakal ada mau gimana pun caranya gitu kan. Cuman cara menghadapinya ya udah kayak ya udah oke, ini pasti semua bakal lewat gitu. Walaupun ini ngeselin, ini susah, tapi kita harus tetap ngelewatin gitu kan. Gak mungkin dong kayak ini susah dan ini bikin kesel, kita kayak udahlah bodo amat gitu. Yang ada malah kalau kita kayak gitu, kita nanti ngulang lagi pelajaran ini, ngulang lagi pelajaran ini, ketemunya malah jadi berkali-kali lipat gitu kan. Jadi kayak ya udah, tanam aja gitu dalam otak kita kayak ya udah oke, gimana pun kita harus ngelewatin ini gitu kan. Gimana pun caranya, pokoknya harus ngelewatin gitu. Ya aku aja tuh kalau berdasarkan pengalaman aku ya, kayak belajar mata kuliah yang susah, yang kayak udah berkali-kali dipelajarin tapi tetap gak bisa gitu ya, itu juga capek gitu. Bahkan kayak aku juga sering gitu ya, belajar tapi sambil nangis gitu karena saking keselnya gitu kan, kayak ih gimana sih nih kok nggak nyantol gitu. Tapi ya udah kayak oke, gak apa-apa tetap harus ngelewatin. Dan kalau Sabar. iya, kayak nanti kalian mungkin, aku nggak tahu sih semua orang bakal kayak gitu apa enggak, cuma biasanya pasti tuh ada aja gitu. Kalau misalnya aku kayak nanya teman-teman aku ya, kayak mereka tuh pasti ada aja gitu yang kayak udah belajar tapi tuh sampai nangis gitu, kayak gara-gara udah saking stresnya gitu. Aku nggak tahu sih kalian nanti bakal ngerasain apa enggak, tapi pasti bakal ngerasain lah gitu sih. Cuman mungkin kalau ini nggak bakal sampai nangis lah ya. Cuma mungkin kalau kalau cowok kan biasanya kayak lebih ya udahlah gitu. Nah, Nah, gitu. iya, nah terus kalau misalnya emang kayak gitu, yang kesusahan, yang bikin kesel, itu coba belajar sama temen sih kalau aku ya. Karena kalau misalnya belajar sama temen tuh jadi kayak, oke, kita kesusahan nih nggak sendiri loh, kita kesusahan tuh ada teman kita gitu, yang kayak, oke, kita bisa nih diskusi bareng-bareng gitu. Gimana sih kira-kira gitu kan. Dan biasanya nih, kayak misalnya aku sama temen aku belajar gitu kan. Oke, aku kenal sama si A, yang mungkin dia ngerti sama matkul ini, aku bakal tanya ke A, dan teman aku yang satunya ini kenal sama si B, yang mungkin juga ngerti sama matkul ini. Jadi kita sama-sama tanya ke orang lain, akhirnya kita compile jadi satu kayak, oh oke, menurut si ini gini, menurut si ini gini. Oke, berarti kesimpulannya mungkin gini gitu. Bersatu kita teguh ya, Ci ya. Kenapa? Bersatu kita teguh. Iya, bener. Jadi kayak semakin banyak, oke, kita dapat informasi dari si A, dapat informasi dari si B, kan informasi saling melengkapi tuh biasanya kan. Ya udah, akhirnya kita pelajari dari situ. Gitu sih. Kalau Keren banget sih.
Keren banget cara Ciovel buat ngatasin. Yang pro mah beda ya. Ya nih, betul banget loh. Tapi sayang banget nih, ternyata nggak kerasa kita udah menemani teman-teman di rumah dan Ciovel pada podcast kali ini. Nah, maka dari itu mungkin Ciovel ada nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita dan teman-teman di rumah yang sedang berjuang melawan rasa malasnya. Waktu dan jangan dipersilakan Ciovel. Oke, pesan ya. Kalau pesannya ya balik lagi dari semua yang tadi aku udah bilang sih. Intinya itu adalah jangan gampang nyerah. Kalau misalnya susah, oke, coba dulu sampai semampu kalian. Coba gitu ya. Kalau misalnya emang udah mentok banget, ya udah it's okay ya. Kita coba pelajarin dulu yang lain, materi yang lain, supaya nggak wasting time gitu kan, daripada kalian fokusin ke materi yang kalian nggak bisa itu, tapi kalian jadi ke-skip materi-materi yang lain gitu kan, itu malah lebih fatal gitu. Mendingan kalian skip satu materi, tapi yang lain tuh kalian nguasain gitu. Tapi intinya jangan mudah nyerah sih pertama. Terus kedua adalah tahu prioritas dan rasa tanggung jawab kalian, itu harus ada. Oke. Kalian tuh harus tahu mana yang harus kalian lakuin dulu. Ya, kayak kegiatan kita banyak, tapi selama kita memprioritaskan itu pasti bisa kita kerjain. Ya kan? Dan kalau misalnya kita punya rasa tanggung jawab, gimana pun caranya, gimana pun sesibuk apapun, itu pasti bakal selesai. Karena kita kayak punya rasa tanggung jawab buat nyelesain itu. Gitu sih. Dan jangan malu untuk bertanya. Itu sih pesannya. Oke. Karena nanya itu sebenarnya, aku tahu sih, kayak aku juga pernah ngerasain gitu, malu. Kayak gak enak gitu, mau nanya takut, terus malu, gak enak gitu kan. Tapi daripada kalian nanti bingung sendiri pas di akhir-akhir, karena kalaupun kalian tanya teman, belum tentu teman kalian tuh juga tahu jawaban dari pertanyaan kalian gitu kan. Mendingan nanya langsung ke pakarnya gitu kan. Jangan, oke, itu sih pesan dari aku. Oke lah, kalau gitu sebagai akhir kata, thank you ya buat Ciovel yang udah bersedia untuk hadir menceritakan pengalaman yang berharga sekaligus memotivasi kita semua. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah menjadi pendengar setiap podcast Dharma Arta. Nah, dan supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi mengenai tips-tips ambis yang berharga ini atau podcast-podcast kita selanjutnya, jangan lupa untuk pantau terus media sosial kita ya, yaitu di Instagram Dharma Arta KSB, YouTube Dharma Strip Arta Spasi KSB, dan aplikasi podcast Anchor dengan username DA Podcast. Stay tune ya teman-teman. Saya Florencia Elena. Saya Irwin Austin, kami pamit undur diri. Bye. Bye. Thank you.